Sudah masuk, Pak. Oke, monggo kita nyanyikan Tuhan Yesus. Baik, kita melantunkan lagu yang dan sekaligus doa kita pada malam hari ini karena Tuhan Yesus yang setia. Mari kita awali dengan membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kalau malam hari ini Kau perkenankan kami untuk kembali bertemu dengan saudara-saudara kami. Kembali kami ingin menyatukan hati Tuhan. Mampukan kami untuk membuka hati ini untuk mendengarkan firman-Mu di dalam masa prapaskah ini, agar apa yang Engkau ingin sampaikan, wartakan, dan jadikan pedoman ini, firman ini menjadi pedoman kami, sungguh itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mengutus Roh Kudus-Mu, agar kami masing-masing bisa mengikuti, bisa juga nanti bisa saling menceritakan pengalaman iman kami masing-masing, yang pada hakikatnya adalah kami mensharingkan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah maka kami anak-anak-Mu akan mendengarkan dan melaksanakannya. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini temanya adalah tema yang sudah sering kali kita dengarkan, yaitu mengenai anak yang hilang. Tema anak yang hilang ini selalu menjadi bagian yang kita lihat bagaimana kisah seorang bapak yang mempunyai 2 anak. Kisah di mana seorang anak yang begitu bandel, begitu lebih dari bandel saya kira ya. Karena melakukan sesuatu yang tidak pantas sebetulnya. Namun kita akan ikuti nanti, ternyata tidak hanya anak yang satu, tapi ada anak yang lain. Saya akan memakai istilah, kalau si ini anak bungsu ini saya panggil aja Abung. Abung. Kalau si anak sulung saya panggil Alung gitu ya. Jadi enak si Abung sama si Alung. Baik, kita akan melihat, membaca dari Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan ayat 32. Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Akan saya bacakan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi bagian harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit lagi dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah dan sembelihlah. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan tidak, maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anak-anak yang sulung berada di ladang, dan saya pulang dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian dan tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hambanya dan bertanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun
karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marah anak sulung itu, dan ia tidak keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan selalu dengan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Bapak dan Ibu semua, bacaan ini tidak dia cukup panjang, boleh dikata demikian. Namun cerita ini saya yakin sudah menjadi cerita yang khas. Tapi mari kita melihat, kalau kita lihat kembali bacaan tadi secara satu persatu, bukan dalam pengertian ayat per ayat, tetapi ada 3 tokoh di sana. Tokoh itu pertama adalah anak sulung, kemudian ada figur seorang bapak, dan kemudian juga ada anak sulung, anak bungsu, anak sulung, dan bapaknya. Tiga-tiganya akan kita lihat perjalanannya. Maka mari kita simak lagi. Memang di zaman itu, atau di zaman manapun memang, adalah tidak pantas ketika kita, katakanlah kita masih mempunyai orang tua, terus kemudian kita minta jatah warisan kita. Itu kan sepertinya kita mendoakan supaya orang tua kita cepat mendahului kita. Adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji sebetulnya. Namun itulah kenyataannya. Kita melihat akibat perbuatan dari si anak itu, maka dia melakukan sesuatu perbuatan yang tidak sepantasnya. Kita anggap saja dia melakukan perbuatan suatu dosa yang telah dilakukan. Nah, apakah, dan kita ingin melihat apakah akibat dari dosa yang telah si anak bungsu itu lakukan dan akibatnya yang dia terima. Kita melihat di ayat 14-16 tadi, maka di suatu saat ia kehabisan harta miliknya. Harta miliknya dipakai untuk berfoya-foya, jual berfoya-foya dengan para pelacur dan pesta pora. Dan akhirnya hartanya itu habis. Dan kok ya, bukan kebetulan, ya kejadiannya pada waktu itu juga ada bencana kelaparan di dalam negeri itu. Jadi ya sudah 2 kali dia jatuh ketimpa tangga. Maka dia akan semakin miskin dan sengsara. Maka akhirnya dia untuk mengatasi hidupnya, dia mau menjadi cari-cari kerja, dan terpaksa dia menjadi seorang penjaga babi. Kita tahu di bangsa Yahudi, babi itu ada juga binatang yang haram. Jadi kalau menjadi penjaga binatang yang haram itu sudah menjadi suatu pekerjaan yang sangat-sangat rendah. Tapi terpaksa dia lakukan. Dan ketika dia pun bersama dengan para penjaga babi dan kelaparannya, dia ingin makan ampas makanan yang untuk dipakai makanan babi,
itu pun tidak diberikan. Jadi dia merasa sudah, inilah akibat dosanya, dia sudah tidak punya apa-apa, dia menjadi suruhan, ketika dia minta makan tidak diberi, inilah dia pada titik yang paling rendah dari kehidupannya. Dari semula yang dia bisa berfoya-foya menghabiskan harta miliknya, sekarang menjadi orang yang sungguh-sungguh orang yang paling rendah dalam pengertian makan pun susah. Nah, kemudian kita melihat ada mulai perubahan pada si anak bungsu ini, si Abung ini. Itu mari kita lihat ada langkah-langkah pertobatan yang kita baca dari bacaan ini. Di ayat 17 dan 18, kembali si anak bungsu ini akhirnya merenung dan dia sadar akan dosanya. Dia menyadari bagaimana dia telah melakukan hal-hal yang tidak pantas, dan dia menyadari betapa yang dilakukan itu sungguh-sungguh tidak berkenan di hadapan siapapun, Bapaknya maupun Allah. Dan langkah berikutnya yang dia ambil adalah dia akhirnya mengambil keputusan. Dia mengambil keputusan untuk mau melakukan hal yang baik bagi kehidupannya. Dan dia mengambil keputusan, baik, aku sungguh menyesal, dan aku melihat aku mau kembali lagi kepada Bapakku. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Inilah pertobatan yang telah dia lakukan. Nah, setelah mengakui dosa-dosanya, dia akhirnya pulang. Kita lihat ada perubahan, ada pertobatan yang terjadi pada si Abung ini, anak bungsu ini. Nah, kemudian kita melihat peran yang sangat besar dari cerita ini adalah peran utama kita ya sebetulnya. Peran utama dari cerita ini adalah peran utamanya adalah Bapak. Kita melihat bagaimana si Bapak, mari kita mengamati bagaimana Bapak ini menyikapi pertobatannya si anak bungsu. Ternyata Bapak ini sudah selalu menunggu-nunggu kedatangannya. Kita lihat di ayat 20. Maka pergilah dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Berarti si ayah ini mungkin ya memang luar biasa ya, bagaimana seorang ayah mau setiap saat itu menunggu anak sudah ya seperti itu yang sudah hilang dari hidupnya. Dan ternyata Bapak masih menunggu-nunggu. Dan luar biasanya Bapak ini tergerak hatinya dengan belas kasih. Bapak ini tergerak hatinya dan berbelas hati. Kemudian Bapak ini berlari mendapatkan anak bungsunya dari dia tidak lagi ketika anak itu berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Bapak ini sama sekali tidak mengingat dosa-dosa si anak bungsu tadi. Bahkan dia memberikannya itu
suatu penghargaan yang luar biasa. Diberikan jubah yang terbaik, diberikan cincin dan juga sepatu. Sungguh luar biasa. Dan pada pundaknya dia mengadakan pesta. Inilah figur seorang bapak yang tadi sungguh luar biasa. Sudah kehilangan anaknya. Tetapi dia melihat bahwa anaknya itu kembali. Anaknya yang sudah dianggap mati, hidup kembali. Nah, kemudian kita lanjutkan cerita ini. Dan si anak ini mempunyai kakak, mempunyai abang. Anak sulung. Ketika si anak sulung itu pulang dari ladang dan mendengar ada keramaian, ribut-ribut, ada pesta, dia tanya, ada apa nih? Kemudian salah satu pembantunya mengatakan, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka reaksi pertama dari anak sulung ini adalah marah. Dan dia tidak mau ikut pesta. Demikian juga dia merasa iri, marah, iri. Dia katakan, Bapak, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tapi pada aku belum pernah Bapak berikan seekor anak kambing pun untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ini anak yang sudah hilang, anak yang kurang ajar, yang sudah durhaka terhadap orang tua, datang malah diberikan sambutan, pesta yang luar biasa. Namun juga ia meninggikan dirinya sebetulnya. Dia mengatakan bahwa dia menjelekkan adiknya, terus terang bahwa katakanlah waktu dia mengatakan, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Inilah kata-kata menunjukkan bahwa aku ini anak yang sedemikian patuh. Kalau boleh dikatakan sudah berjasa, bekerja dengan bertahun-tahun, bahkan tidak pernah melanggar perintah. Terus dibandingkan dengan adiknya yang seperti itu. Nah, kemudian dia menganggap, memang dia merasa memang dia lebih tinggi daripada adiknya karena dia tidak pernah melakukan sesuatu yang sangat membuat ayahnya menderita. Kemudian dia sebenarnya tidak mengakui si adiknya. Dia mengatakan, anak ini, tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapak menyembelih sambut-sambut. Dia tidak mengatakan, bukan mengatakan adikku, tapi anak Bapak, istilahnya, itu loh anakmu. Anakmu yang telah menghabis-habiskan harta. Nah, inilah kisah dari kitab suci yang kita barusan dengarkan. Nah, Bapak Ibu, kita kembali, tema kita pada malam hari ini adalah melihat peranan seorang Bapak. Itu adalah, kalau kita tadi menyanyikan di awal, Tuhan Yesus setia, maka ini adalah Bapa yang setia juga. Bapa yang setia, Bapa yang selalu tidak pernah berubah, selalu konsisten, walau kita selalu jatuh dalam dosa. Dan selalu menerima dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Nah, kita kemudian akan bertanya kepada diri kita. Kita ini termasuk anak yang bungsu atau anak yang sulung?
Nah, Bapak Ibu, mari kita mulai melihat diri kita. Bahwa pada saat-saat tertentu, kita ini bisa menjadi anak yang bungsu. Dan di kesempatan-kesempatan yang lain, kita ini bisa menjadi anak yang sulung. Nah, kita ingin sharing. Jadi kalau setelah mengetahui betapa kisahnya ini adalah seorang anak yang pernah berdurhaka terhadap orang tuanya, meninggalkan orang tuanya, menghabiskan hartanya, pulang. Artinya dia menjauh dari sang Bapa yang adalah Allah sendiri misalnya. Dan kemudian melakukan sesuatu, namun pada akhirnya, kalau tadi kita melihat pertobatan si anak bungsu, pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk kembali lagi. Ini si anak bungsu. Mungkin suatu saat kita juga pernah tidak seperti itu kisahnya, bahwa kita mengambil harta orang tua kita. Tetapi mungkin kita pernah punya pengalaman ketika kita menjauh dari Allah. Menjauh dari Allah itu tidak dalam pengertian yang mungkin tidak terlalu ekstrim. Misalnya, aku udah nggak mau deh ke gereja lagi, aku udah nggak mau lagi gini. Mungkin itu termasuk agak ekstrim ya. Nggak mau ke gereja, nggak mau aktif di lingkungan, nggak mau berkumpul dalam komunitas-komunitas yang lain. Tapi ada juga ketika kita pernah merasa jengkel, marah, dan akhirnya kita acuh dan seakan-akan meninggalkan Tuhan karena satu dan lain hal yang kita alami. Nah, kita ingin sharing. Ini kisah si anak bungsu ya. Itu terjadi dalam diri kita. Mungkin suatu saat kita pernah merasakan, wah, ini kok saya sudah usaha gini kok Tuhan juga nggak pernah beri. Artinya kita agak gimana ya, nggak merasa bahwa apa yang kita lakukan, kita jalankan itu seakan-akan Allah tidak peduli. Dan makanya kita agak jengkel. Dan kemudian, tapi suatu saat kemudian dia merasa, kok aku pengen kembali lagi, pulang kepada Bapa. Kiranya pernahkah Bapak Ibu merasakan hal yang seperti ini? Artinya, hal-hal di mana kita suatu saat pernah kering, bahkan kadang-kadang males. Berdoa amat. Gak berdoa gini juga kadang-kadang nggak dikabulkan. Tapi at the end, pada akhirnya, aku kok mau pulang. Ini kalau dalam renungan ini memang ada judulnya tuh, pulang ke rumah. Aku mau pulang ke rumah Bapak. Pernahkah Bapak Ibu merasakan suatu peristiwa seperti itu? Saya mungkin akan sharingkan sedikit yang pernah saya alami. Pada suatu saat ketika saya masih bekerja di salah satu perusahaan, dan di dalam kegiatan saya, ya mungkin kayak sebagai impronya begitu ya, menjalankan suatu tugas. Saya merasa saya tuh sudah mengusahakan dengan baik, bekerja dengan baik, dan juga selalu mengusahakan perencanaan itu, selalu saya persembahkan juga dengan
doa kepada Tuhan. Tetapi kejadiannya proyek itu pernah tertunda. Tertunda karena memang mungkin ada kesalahan dari pihak saya maupun tim. Sehingga proyek itu tertunda. Tapi ada faktor luar yang mengakibatkan ini berat tertunda. Nah waktu itu saya sampai, loh ini gimana sih? Saya itu berharap aku sudah merencanakan baik, aku sudah berdoa gini. Hingga suatu saat itu, gimana sih Tuhan? Aku kan sudah berusaha dengan sebaik-baiknya seperti itu. Tapi kenapa ini? Pernah itu menjadi jengkel dan males itu berdoa. Aku mungkin ada waktu sekitar mungkin ya nggak lama sih, mungkin sekitar ya seminggu itu males doa ya. Aku udah kemarin doa kayak gitu, oh iya gini-gini aja. Tapi akhirnya yang menyentuh itu ketika membuat kembali itu, ketika saya berjumpa dengan seorang OB di kantor, dia seorang anak Kristen, dan sering pagi itu kalau dia setelah membersihkan kamar dan menyediakan minuman, itu sempat saya kadang-kadang sering ketemu dalam semacam PD ya, Ikumene. Nama itu kalau nggak keliru namanya Hardi atau Hardi mungkin ya. Saya tanya, Di, kok kamu selalu ceria terus sih? Saya tahu berapa sih pendapatannya seorang OB. Tentu kan ya memang tidak sebanding lah misalnya itu. Tapi yang saya lihat, dia itu selalu melayani itu dengan muka yang ceria, sukacita begitu. Sehingga waktu itu ketika saya pas jengkel tadi, nggak mau doa, saya tanya kepada dia, kok kamu kok bisa sih main ini dengan ini? Iya Pak, saya kan, dia memang masih punya seorang ibu dan masih punya 2 orang adik. Pak, ini pekerjaan saya ini, walaupun begini ini, saya selalu syukuri kok Pak. Dan ini yang pekerjaan seperti ini, yang sederhana ini yang membuat kami bisa, katakanlah hidup secara sederhana. Dan saya selalu bersyukur itu kepadanya. Wah, ketika dia mengatakan itu, saya diam aja gitu. Tapi ketika dia keluar, saya langsung termenung gitu. Gila. Saya dicelikan Tuhan, diselentik itu dijewer atau melalui seorang OB yang luar biasa. Dia mengatakan bahwa apa yang dia lakukan itu dia lakukan dengan penuh rasa syukur karena itu adalah anugerah Tuhan apapun dan berapapun yang dia terima. Kemudian saya, langsung di situ tuh saya duduk. Saya selalu punya ada salib kecil di atas meja. Dan saya bilang, wah, ampun Tuhan, ampun Bapak. Saya kau beri masalah sedikit saja, sudah mau pengen ninggalin kamu. Ninggalin dalam pengertian mau nyuekin lah, bukan ninggalin beneran sih. Tapi saya merasa hari itu, pagi itu saya disentil gitu. Kamu gitu aja kan, ini lihatlah si Adi. Nah, akhirnya saya pulang kembali dan saya kembali mensyukuri bahwa proyek ini berjalan lambat. Itu memang sudah selalu ada, tidak ada kejadian yang apa istilahnya kebetulan. Tentu ada sesuatu yang Tuhan. Makanya saya, ya Tuhan ampuni saya persembahkan kembali pekerjaan ini kepadamu. Tuhan berikan saya kemampuan untuk mau pulang lagi ke rumahmu. Ini satu pengalaman yang pernah saya alami dan sungguh-sungguh itu mengena. Nah mungkin ada pengalaman yang lain dari Bapak Ibu yang bisa di-sharingkan seperti ini mungkin. Monggo. Cerita yang sederhana sajalah. Jadi, monggo kalau ada yang
mau sharing? Bu Marwati, ada yang mau di-sharingkan Bu Marwati? Atau siapapun? Mari teman-teman, siapa yang mau sharing? Oke, baiklah kalau gitu saya Pak Nir. Monggo. Memang dalam kisah si sulung, dalam kenyataan yang sebenarnya juga memang sulung ini memang agak aneh dan pasti agak beda. Anak sulung bukan anak bungsu. Anak bungsu itu memang selalu terlihat menurut saya sih selalu beda. Karena saya juga punya adik bungsu itu juga beda dengan kakak-kakaknya ya. Dia selalu diistimewakan gitu yang seperti itu ya. Walaupun dia salah selalu dibela yang seperti itu. Itu si sulung gitu. Itu pun yang saya lihat. Halo. Halo, Bu Febi, terputus kah? Kelempar. Terlempar. Iya. Hanya Iya, terlempar, Bu. monggo, teman-teman. Monggo, sambil menunggu Mbak Febi. Mbak Wiwi. Ayo, Mbak. Bu Meli ada, Bu Meli? Ada Bu Meli. Mbak Novi? Bu Mel. Oh, mungkin di perjalanan Bu Meli. Oke. Atau Mbak? Ya, Mbak Novi. Monggo, Mbak Novi. Saya menyambung cerita Bu Febi ya. Kebetulan baru terjadi beberapa minggu yang lalu. Saya juga punya adik bungsu yang memang karakternya perempuan tapi karakternya seperti laki, mengambil risikonya terlalu besar. Kedengaran nggak? Mohon maaf suara saya. Kedengaran. Oh, baik. Ya. Saya lanjutkan ya Pak. Monggo, Mbak. Nah, ini adikku memang sudah pindah aliran keyakinan ya, mengikuti suami dan juga dari keyakinan yang sekarang yang baru ini tidak mengikuti ajarannya, ajaran agamanya tidak diikuti, jadi pemikirannya itu selalu beresiko kalau menurut saya ya Pak. Iya. Tapi itulah namanya orang tua, selalu membela dan juga selalu mengasihi, terutama ibu saya sekarang tinggal sendiri. Jadi kesalahan sebesar apapun dan berulang-ulang pun ibu saya selalu mengampuni dan kakak-kakaknya juga selalu mengalah. Selalu menanggung juga, kadang punya rasa malu tapi adik saya gitu. Nah inilah yang menantang saya sampai seberapa batas mana saya bisa mengampuni itu, dan ini yang membuat saya terus harus mendekatkan diri kepada Tuhan, dan juga bacaan Injil ini juga sangat mengena dengan peristiwa yang saya alami saat ini, dan sekarang permasalahan adik saya dalam proses yang sangat penting karena terlilit utang ratusan juta jadinya, tapi segala sesuatu
masalah, tapi ya kita harus fokus pada kembali ke Tuhan kita. Nah, saya juga bilang saya tidak mengkatolikkan kamu, tapi cobalah untuk kembali ke jalan ajaran agamamu. Itu saya pikir, dan saya secara anak paling tertua juga terus mendoakan dan juga memberi rasa ampun. Yang ini yang sangat susah, Bapak, memberi rasa ampun karena udah berulang-ulang kali dan apa ya, susah untuk dinasihati. Jadinya saya berharap dengan apa ya, belas kasihan Tuhan, walaupun dia berbeda agama, tapi saya mengasihi dan Tuhan juga menyentuh, memanggil dia dan menyentuh hatinya untuk berjalan yang benar. Dan saya juga yakin bahwa perutang itu pun akan terurai, walaupun waktunya sampai kapan saya nggak tahu, tapi saya tetap mau bertekun dan terus mau mendoakan. Seperti itu yang saya alami saat ini, Bapak. Terima kasih Mbak Novi. Baik sekali tadi menceritakan tentang adiknya yang bungsu. Monggo ini menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk bisa melihat ternyata kita punya masalah ataupun hal-hal yang mirip dengan apa yang tadi kita dengarkan dalam firman. Maaf Bu Febi. Iya Pak. Iya, terputus aku kepental. Yeah. Oke, dilanjut tadi ya, yang tadi saya sampai di pada saat-saat sibuk ya, jadinya meninggalkan Tuhan. Jadi seakan-akan tiada waktu untuk Tuhan, yang seperti itu. Dengan berjalannya waktu terus, seiringnya terus kehidupan saya lalui, mulai saya terasa di saat-saat kegiatan itu terhenti, kesibukan itu terhenti. Saya merasa diri saya kok seperti ada yang kurang gitu ya. Kurang apa ya, saya pikir gitu. Saya sudah punya suami, saya punya anak, saya punya ini, saya punya itu gitu. Tapi saya merasa seperti ada ruang yang kosong. Tapi saya tidak menyadari bahwa ruang kosong itu adalah saya harus menghadirkan Tuhan. Saya harus menyertakan Tuhan. Harusnya saya ingat seperti itu waktu itu. Tapi saya karena tidak terpikirkan itu, saya jadi merasa butuh hiburan. Dan hiburan yang saya cari bukan hiburan untuk menemukan Tuhan, tapi hiburan yang ada di duniawi, yang seperti itu, untuk kesenangan di dunia yang lama dan terus berjalan seperti itu. Tiba-tiba saya mulai disentil sama Tuhan. Saya disentil dengan oleh Tuhan. Saya diberi, tiba-tiba anak saya sakit. Yang seperti itu, dan sakit 3 bulan sembuh, saya bersyukur. Tapi karena saya menghadap Tuhan itu belum 100%. Jadi 3 bulan anak saya jatuh sakit lagi, dan itu berlangsung hingga sampai 2,5 tahun. Nah, selama 2,5 tahun itu saya benar-benar itu fokus kepada Tuhan. Saya berhenti bekerja karena anak saya sakit. Jadi saya hanya mengandalkan penghasilan dari suami yang pada saat itu punya usaha. Tapi rupanya Tuhan tidak sampai di situ. Dengan diberinya anak saya sakit, terus usaha pun jatuh. Karena waktu itu ada krismon ya. Dengan ada krismon juga, jadinya terpengaruh buat bisnisnya kami yang seperti itu. Jadi saya merasa sudah jatuh ketiban tangga pula. Saya pikir di sini saya langsung mulai mencari-cari semua bacaan-bacaan yang berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana menjadi anak Yesus, anak Tuhan yang baik. Bagaimana saya bisa menjalankan ajaran Tuhan dengan baik dan benar. Saat itu saya sudah mulai taat dan tekun. Mulai rajin berdoa, rajin ke gereja, terus
novena saya ikuti yang seperti itu. Terus pada akhirnya 2,5 tahun sudah selesai anak saya sembuh. Dan pada saat di kesulitan itu pun saya juga puji Tuhan ya didukung sama beberapa romo di Santa Ana. Kebetulan saya waktu itu masih di Santa Ana. Terus sama para suster di Guadalupe, mereka juga dukung doa buat kesembuhan anak saya, untuk pemulihan ekonomi keluarga saya. Dan saya pun di situ bernazar ya, seandainya kalau Tuhan berikan kesembuhan pada anak saya akan memberikan makan kepada anak-anak panti asuhan. Saya seperti itu. Dan Tuhan kabulkan permohonan saya, dan saya pun mewujudkan apa yang saya sudah janji kepada Tuhan. Nah, dari situ saya mulai menyadari bahwa hidup itu tidak bisa kita sendiri. Apapun, walaupun kita sudah punya segalanya, itu amat sangat tidak berarti bila Tuhan tidak berserta kita. Jadi mulai dari itu saya mulai mengerti, setiap saya mau melangkah, apapun yang akan saya lakukan, apapun yang akan saya sampaikan, saya mau selalu menyertai Tuhan. Dan puji Tuhan, ya memang sih tidak berkelimpahan seperti dulu lagi, tapi saat ini yang kami butuhkan adalah nomor satu, kami merasakan sehat, merasakan damai, dan sukacita. Meskipun damai dan sukacita bukan berarti kita tetap mulus, gelombang hidup pasti selalu ada. Tapi dari pembelajaran yang pernah saya lalui, seberat apapun, gelombang apapun, Tuhan kepada saya harus tetap bersyukur. Yang seperti itu. Itu dari saya, Pak Nir. Puji Tuhan, segalanya sudah pulih. Itu karena karunia cinta kasih Allah. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih Bu Febi, dari Mbak No atas sharingnya yang selalu menguatkan kita. Kalau tadi di awal memang tema ini judulnya pulang rumah. Pulang ke rumah ya pulang ke rumah Bapa gitu ya. Iya. Pulang ke rumah itu dalam kondisi. Tadi betul sekali Bu Febi juga semalam bahwa yang namanya damai, sukacita, sejahtera itu tidak berarti bahwa tidak ada masalah. Betul. Masalah akan selalu ada. Tetapi damai sukacita ini adalah karena kita dekat dengan Bapa, dekat dengan Roh Kudus, maka kita akan bisa menjalani semua permasalahan yang kita hadapi juga dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Monggo ada lagi? Mbak Indah, Marwati mungkin. Ada Bu Meli. Bu Meli, ada Bu Meli. Bu Rosa. Bu Meli nggak kedengaran suaranya? Mbak Indah, monggo. Yang lain dulu, Pak. Sofi. Ya, monggo. Mari Bapak Ibu. Monggo. Ayo. Mbak Wiwi, ayo Mbak Wiwi. Ada Mbak Wiwi. Iya. Malam Bapak Ibu. Malam Mbak Wiwi. Ya, saya mau share sedikit tentang apa tadi intinya Pak Si Pak Nir sedang jalan pulang. Iya. Ya, artinya kita diajak di dalam segala peristiwa yang kita alami, apapun bentuknya, kita dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa kita akan mengalami pertobatan, dan pertobatan itu membawa kita pulang ke rumah. Rumah ini adalah rumah Bapa. Belum. Kalau nanti rumah Bapa di surga ya, tapi sekarang pun kita bisa pulang ke rumahnya. Iya. Monggo, Mbak. Ya, saya mau sharing. Jadi mungkin udah pernah saya ceritakan bahwa titik
titik balik saya untuk kembali ikut aktif di gereja itu yaitu saat di bulan Juli dulu saya terkena COVID. COVID-nya yang Delta lumayan rasanya berat sekali. Di saat itu juga karir saya harusnya mendapatkan promosi, saya gagal. Jadi secara finansial juga gaji saya berkurang, ada pemotongan, jadinya udah nggak dapat promosi, gaji dipotong, lalu juga kena COVID. Selama kena COVID, saya kena seperti 2 periode. Jadi yang pertamanya fase COVID-nya saat itu isoman, lalu yang keduanya ada yang sesudah COVID-nya yang malah lebih parah, saya sampai harus dirawat. Di saat itu saya rasanya down sekali, bahkan sampai saya merasa depresi. Lalu ada undangan dari PD Kalvari untuk ikut SADR saat itu. Saat ikut SADR, ya dalam sesi-sesi BOR, saya melihat tangan Tuhan menarik saya dan mengatakan keluar dari apa? Saya nggak tahu. Ternyata keluar dari zona nyaman saya. Mulai dari saat itu saya kembali ikut di PD ini, mulai ikut mencoba aktif. Padahal saya sebelumnya 15 tahun off. Lalu juga saya ikut pelayanan di gereja, mulai diundang untuk kegiatan ini itu dan mulai belajar. Walaupun karir saya tidak dapat promosi, tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, bukan saya harapkan, saya inginkan. Tapi saat ini yang saya rasakan adalah damai sejahtera. Saya bersyukur anak-anak saya sehat, saya bersyukur keluarga saya damai, tidak ada yang terlalu aneh ya. Seperti ya happy-happy aja bersama keluarga. Bersama teman-teman kerja juga saya happy-happy saja. Teman dapat anak buah yang baik-baik, dapat pimpinan juga baik semuanya. Lalu secara finansial walaupun uangnya berkurang tapi cukup, nggak berlebih tapi cukup. Yaitu saat saya kembali ke rumah, kembali pulang jadinya. Betul, saya kembali pulang, kembali menjadi ikut seperti waktu muda-mudi, ikut pelayanan. Ikut tadinya saya ambisi ingin segala macam, tapi saat ini saya sepertinya tidak mendapatkan apa yang saya inginkan, tapi saya mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah untuk keluarga saya. Itu yang saya mau sharekan, Pak. Terima kasih Mbak Wiwi, luar biasa bagaimana Tuhan menjamah, mengajak dan memberikan segala macam hal untuk membuat Mbak Wiwi kembali ke rumah Bapak. Welcome home, Mbak. Kita bertemu lagi dengan Bapak kita yang sungguh sangat menyayangi kita. Amin. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Monggo. Mbak Indah, bisa sharing? Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya, jujur saya memang Katolik dari kecil, tapi sempat setelah nikah saya cuma napas aja ke gereja Natal Paskah. Nggak pernah mau lagi, nggak tahu kosong atau apa. Tetapi yang saya mau sharingkan adalah cara Tuhan, cara Bapak, mungkin seperti Bapak yang tadi ya, itu aneh buat saya. Kenapa? Justru saya kembali ke gereja itu karena anak saya yang umur 9 tahun waktu itu kelas 3 SD, dia tanya sama saya, Mama agama apa? Saya bilang Katolik. Orang Katolik nggak pernah ke gereja. Nah loh, saya bilang, ini apa ya, saya bilang. Terus dia hari Minggu, dia ajak, Mama kita ke gereja. Dia tuntun tangan saya, pokoknya saya seperti anak kecil yang lagi dituntun. Mah, saya yang tadinya tidak pernah ke gereja, duduk di depan. Dari dulu saya selalu duduk di belakang ngumpet. Pokoknya istilahnya yang penting gue ke gereja. Nah di situ saya tuh
diajak duduk di depan. Aduh, nih anak gimana ya, cuman kan malu juga Pak kalau bilang enggak ya, namanya anak kecil. Dia duduk di depan, duduk. Terus dia ngomong, "Mah, itu namanya tabernakal. Mah, ini namanya ini." Saya cuma bengong aja. Saya bilang, nih kok aneh ya, saya yang dari kecil dipermandikan, sedangkan anak saya waktu itu belum dipermandikan loh. Waktu itu dia belajar agama, dia baru belajar agama. Terus sudah dia lari itu ke gereja Cawang. Dia lari lagi ke belakang ambil kertas. Mama punya duit apa enggak? Kenapa? Punya duit apa enggak? Ada, mau ngapain? Kita jalan salib yuk, kita ziarah. Nah loh, saya seumur hidup belum pernah apa yang namanya jalan salib. Belum pernah. Terus itu, di situ dia ajak saya. Dia udah kita pergi. Baru tahu saya itu jalan salib, baru tahu namanya rosario yang benar-benar itu. Dan di situ yang saya mau sharingkan adalah bagaimana tuh Tuhan bekerja dalam diri saya, yang saya membuat saya balik lagi ke rumah Bapak yang tadinya saya mungkin udah ogah-ogahan juga sebetulnya ke gereja juga nggak ngerti, tapi justru lewat tangan anak saya yang umur 9 tahun itu saya mendapat sesuatu ya mungkin dalam arti ini saya bilang mukjizat ya Pak ya, sehingga saya kembali lagi, saya tidak semakin jauh. Jadi dari situ dia memperkenalkan, ini loh Ma, dengerin lagu-lagu ini Ma, lagu rohani, dia pasangin saya di headphone, dia dulu apa CD apa yang rekaman gitu. Maka saya tahu lagu-lagu kayak karismatik, ini mah karismatik begini nih mah, jadi justru dia yang memperkenalkan. Di situ aja sih Pak, itu titik baliknya saya untuk kembali ke rumah Bapak lewat tangan anak saya yang saya nggak ngerti sama sekali anak saya bisa begitu, tapi saya percaya itu Tuhan bekerja lewat anak yang umur 9 tahun itu sharing saya Pak. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa, puji Tuhan. Ya, terima kasih. Baik sekali Tuhan itu kalau memanggil kita pulang ke rumah. Kalau tadi Bapak tadi sudah anaknya yang durhaka, yang kurang ajar, tapi dia masih mau menunggu. Bayangkan Bapak Ibu bahwa Bapak itu sedemikian baiknya menunggu kita sungguh-sungguh. Ayo kamu datang dong. Kalau kamu ada datang. Digambarkan sedemikian setianya Bapak itu pada kita. Nah ini yang kemudian jadi. Tapi ada si sulung, tadi kita selalu dengan si bungsu ya. Si sulung itu ketika seseorang yang sudah merasa dipenuhi, merasa dicukupi semuanya, tapi kemudian dia marah kepada bapaknya. Kok anak yang sudah durhaka ini kau pulang ke sini disambut seperti itu, diberikan jubah yang bagus. Mungkin juga ini bisa kita rasakan juga kalau kita aktif, apakah itu di gereja, di lingkungan, di PDKK sama saja. Dan jangan, jadi Bapak Ibu sudah menjalaninya lah. Apakah dengan kehidupan yang menggereja yang kita demikian aktif itu kita juga akhirnya bisa mengatakan pada Tuhan, aku kan sudah aktif nih, aku kan sudah gini Tuhan, tolong diberi kemudahan gitu. Dan kenyataannya kadang-kadang tidak berhubungan gitu, kadang-kadang ya sudah aktif, tapi persoalan masih juga tetap ada. Nah si sulung itu kan sudah diberikan anugerah yang banyak, tapi kemudian dia. Nah ini juga monggo kalau kita juga kita sudah sering mengalami lah di PDKK ya, bagaimana perjalanan jatuh bangunnya PDKK ini dengan segala permasalahan yang kita hadapi. Namun toh kalau kita gantungkan dan yang kita cari itu bukan siapa-siapa, tapi kita memuji, memuliakan Dia, kiranya Tuhan mungkin tidak mungkin, tapi Tuhan mesti akan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Monggo ada yang lain lagi, Bapak Ibu? Bu Marwati ya mau sharing, ayo.
Ya, saya sharing deh nih. Ya, monggo Bu. Ya, 11 tahun saya nganggur. Tiba-tiba saya rindu nih, kepengen dapat kerjaan. Saya minta sama Tuhan. Saya doa, Tuhan, saya kepingin kerja lagi. Di luar dugaan saya. Teman saya telepon, dia tanya saya, Mar, kamu lagi ngapain? Di rumah nih lagi nonton TV, mau kerja nggak? Dia bilang gitu. Oh iya, mau dong, saya bilang. Akhirnya saya kerja. Saya kerja 2 tahun di tempat itu. Saya pindah ke luar kota. Saya ditawarin kerja di luar kota. Saya bilang nggak apa-apa deh, saya coba kerja di luar kota. Setelah saya pindah ke luar kota, saya ditawarin lagi, balik lagi ke sini, tapi tetap di luar kota juga, gitu, di Kerawang. Awalnya saya merasa nyaman kerja di situ. Nggak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba, namanya perusahaan kan kadang-kadang manajemen itu bisa dirubah ya, gimana gitu sama perusahaan. Posisi orang yang kurang kompeten di bidangnya, akhirnya dia menempatkan di satu posisi HRD. Waktu itu saya ditempatkan di bagian keuangan. Saya akhirnya dia nggak suka gitu loh sama saya, karena saya tahu dia itu korupsi melalui data. Dengan berjalannya waktu, kurang lebih sampai 3 tahun deh itu. Saya perang secara roh. Terus saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, saya udah capek deh Tuhan. Tuhan bilang dong sama saya nih sekarang, saya harus bagaimana? Kalau saya keluar dari perusahaan ini, sejujurnya saya takut, saya bilang begitu. Gimana ya? Biaya hidup saya, anak-anak saya sekolah, pokoknya kebutuhan rumah, semua harus saya tanggung. Saya takut Tuhan, saya bilang. Setelah 3 tahun itu, di tahun terakhir, di tahun keempat, saya bilang sama Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh saya bilang, Tuhan, apa yang Tuhan mau terhadap saya akan lakukan itu. Saya doa yang sama. Hati saya bilang, keluar dari situ. Wah, waktu saya dengar suara keluar dari situ, ada rasa takut juga saya. Aduh, saya takut ya, gimana nanti nih kehidupan saya. Biaya hidup, anak-anak saya sekolah, segala macam. Saya bilang lagi sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan bilang saya keluar, saya takut. Saya harus gimana ya Tuhan? Ada suara lagi yang bilang, percayalah padaku. Terus setiap saya doa, suara itu, saya takut Tuhan. Saya bilang, gimana ya kalau saya keluar dari situ, biaya kehidupan anak-anak saya sekolah dan lain-lain. Percaya. Sampai saya yakin, akhirnya saya bilang, baik Tuhan. Kalau Tuhan bilang saya keluar, saya akan keluar. Karena teman saya HRD tadi, itu dia pakai kuasa gelap untuk menyakiti saya. Jadi saya putuskan, oke, saya keluar. Saya keluar karena bos saya cukup percaya sama saya. Waktu saya mau keluar, saya masukin pengunduran diri di bulan Januari waktu itu, tahun 2015. Dia nggak kasih saya berhenti. Ngapain kamu keluar? Kamu kan nggak ada masalah di perusahaan ini. Dia bilang, nanti gimana kamu? Gimana anak-anak kamu?
segala macam. Dia bilang, udah sana keluar, kamu nggak usah minta keluar, dia bilang. Saya nggak ngomong apa-apa lagi, saya balik ke bangku saya. Teman saya semua tanya, gimana Mar? Saya nggak dikasih keluar loh, saya bilang gitu. Tapi karena saya juga udah bosen dengan situasi yang seperti itu, akhirnya saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan bilang saya harus keluar dari sana, berilah saya kemudahan untuk saya bisa keluar dari sana. Saya nggak mau kenapa-kenapa Tuhan. Saya percaya, saya bilang, Tuhan lindungi saya. Akhirnya di pertengahan tahun saya keluar dari situ. Awalnya begitu awalnya keluar, saya tetap ada rasa takut. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan udah bilang saya keluar. Sekarang saya udah keluar dari perusahaan itu, saya bilang, saya harus gimana? Suara percaya itu selalu saya dengar, percayalah padaku, setialah padaku. Ya udah, saya percaya, saya belajar dari situ untuk waktu saya kerja begitu lama, 13 tahun, waktu dari awal saya minta pekerjaan, saya benar-benar meninggalkan Tuhan, perginya cuma ke gereja doang. Itu pun menjadi hanya suatu kewajiban sebagai orang Katolik. Oh, hari Minggu saya ke gereja, gitu aja gitu. Tapi setelah saya benar-benar keluar, saya mulai mencari. Kembali lagi saya ikut PDKK, saya ikut lagi seminar, saya ikut lagi segala macam sampai dengan sekarang. Dan dalam situasi yang saya tidak kerja, walaupun secara keuangan tidak seperti kemarin pada waktu saya kerja, tapi saya merasa hati saya sukacita, damai, masalah silih berganti. Tuhan memberi ada jalan keluar lah yang baik gitu. Tuhan berikan buat saya. Itu sih Pak Nir, pengalaman saya. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Mar sharing apa menentukan itu komunikasi dengan Tuhan dan dapatkan bimbingannya. Puji Tuhan. Monggo satu kali lagi kalau ada. Kalau enggak, monggo ada yang Bu Meli kan tadi ada. Bu Meli kok mana sih Bu Meli? Hilang. Meli masih ada mungkin. Di jalan Pak Nir. Oh, di jalan ya? Ya, mesin driver dia. Ya. Oh, di jalan dia. Driver dia. Di Casablanca. Oh, masih di Casablanca. Ya. Oke. Ya, nanti daripada nabrak ya. Mencoba sharing. Mungkin untuk Alung ya, anak sulung. Alung ya. Ya. Irinya besar, ya toh rasanya toh, karena pada saat ada adiknya datang, yang tadinya adiknya hilang, tapi pulang karena pulang melakukan hal yang berlebihan terhadap adiknya, tapi itu kan karena rasa bapaknya itu merasa bersyukur karena anaknya pulang kan itu bapaknya. Yang pastinya hal itu pernah saya alami karena ngiri. Itu masa kecil saya justru. Saat itu saya kan saya anak nomor 2. Kakak saya nomor 1 ada ikut menderek mbah, ikut mbah itu dari bayi, dititipkan ibu saya dari bayi jadi anaknya mbah. Ya toh? Yang satu saat kita lama nggak ketemu karena
kakak saya di Nganjuk, Jawa Jakarta, terus Purwokerto yang akhirnya kemana-kemana, akhirnya di Purwokerto. Dengan setelah ada komunikasi, kita terus ketemu. Itu di situ ada satu saat, kalau waktu itu masih saya udah Kristen sebenarnya. Kristen saya sudah ikut sekolah minggu dan segala macam. Tapi namanya bocah saat itu, kalau ibu saya lama nggak ketemu anaknya, barep ini. Yang barep justru saya bersifatnya sebagai walaupun adik, kelakuan saya kelakuan sulung yang iri gitu loh. Saya punya rasa iri. Gimana? Karena lama itu nggak ketemu anak barep gitu. Ibu saya melakukan anunya ya gitu, karena saya udah lama banget nggak ketemu, gimana ya, lebih daripada melakukan membagi apa, memberi apa, itu kayaknya beda gitu. Di situ saya ada rasa iri. Nah, disitulah saya mengambil kesimpulan, oh kok aku ternyata kayak si sulung ya, saya mempunyai rasa iri, dengki terhadap hal itu. Itu aja sih, mungkin ya kita pun juga dalam kehidupan mungkin sering juga selalu seperti si sulung ya Pak Nir ya. Ya toh, yang sedang mungkin dalam hal apa, ya mungkin di dalam persekutuan doa pun juga itu Pak Nir, antara teman, antara apa yang mungkin yang kadang-kadang bisa terjadi sebenarnya. Kadang-kadang bisa terjadi dalam komunitas, dalam perkumpulan ada, itu kita sering melakukan berlaku seperti si sulung. Nah, itulah sebenarnya saat-saat inilah, saat-saat menjelang Paskah ini. Nah, disitulah kita mesti melebur dosa kita, apa yang menjadi sifat si sulung itu harus kita lebur. Itu aja sih. Jadi dalam hal ini, mari teman-teman yang kadang-kadang kita sadar melakukan hal-hal yang seperti si sulung yang suka sering iri, sering jealous, sering melihat orang itu kayaknya kok memperlakukannya kok beda atau apa, mungkin di PDKK atau di rumah pun juga mungkin antara keluarga, kakak beradik segala macam yang masih punya orang tua, mungkin di situ ada juga orang tua loh. Kadang-kadang gini, anak yang sangat-sangat berhasil, yang bisa mumpuni terhadap orang tua, pasti kadang-kadang yang merasa tidak punya itu merasa kadang-kadang ada rasa jealous gitu loh. Kok ibuku sih terhadap dia, mentang-mentang dia punya ya, mentang dia lebih ya dari aku. Itulah non sewu. Jadi maaf teman-teman, artinya kita harus hati-hati, kita harus tetap ingat bahwa perbuatan-perbuatan yang memang iri hati, jealous, apa itu yang harus kita hindarkan, dan kita minta petunjuk Tuhan untuk selalu sadar, selalu berhikmat untuk kita harus tidak melakukan hal-hal yang mungkin tercela ya, mungkin itu kalau bahasanya apa ya, yang tidak baik lah. Begitu Pak Nir, matur nuwun. Matur nuwun berusaha. Puji Tuhan. Memang betul Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa menghilangkan sifat-sifat manusiawi kita, karena kita memang bukan orang-orang malaikat, orang-orang kudus seperti itu. Pada saat-saat tertentu kita akan bisa berperilaku sebagai si Abung, anak bungsu. Di lain kesempatan kita bisa menjadi si Alung, si anak sulung. Nah, tapi yang garis merah yang kita mau tarik itu adalah pada peran apapun kita pada waktu itu berada, pada akhirnya titik baliklah ini yang ingin kita, titik balik untuk bisa pulang lagi ke rumah Bapa. Nah, ini pulang ke rumah Bapa itu adalah suatu pertobatan. Dan pertobatan inilah yang ditekankan pada masa Prapaskah ini. Makanya
temanya ini pulang ke rumah. Alangkah indahnya rumah yang disediakan Bapak. Walaupun dengan kondisi yang apapun, rumah Bapak itu yang selalu terbuka menunggu kita untuk bisa bersama-sama dengan Dia. Baik, puji Tuhan, ini kita sudah mendapatkan suatu hal yang sangat menyentuh. Tadi pengalaman rohani, bagaimana misalnya tadi ada Mbak Indah disentuh oleh putranya yang kecil, terus kemudian juga melalui ada tadi Mbak Novi dengan adiknya yang bungsu dan sebagainya. Pertemuan ini, dan kita akan melambungkan pujian karena kita akan pulang nanti kapanpun akan pulang ke rumah Bapak. Tetapi setiap saat pun kita bisa pulang ke rumah Bapak karena Bapak itu menunggu kita setiap waktu, membuka tangannya dan akan berlari menyambut kita. Kapanpun kita akan pulang ke rumahnya. Kita akan puji muliakan dia dengan pujian. Maaf, sebentar ya. Bapak Surgawi. Aduh. Karena maaf Bapak Ibu, bentar. Ini bicara. Bukan cuma ini. Cek. Baik, monggo Bapak Ibu kita nyanyikan. Dan kita Bapak kita puji dan dia. Bapak Surgawi ajarku mengenal
Baik, mari kita akhiri dengan doa syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, Engkau memang Allah yang begitu mencintai kami. Engkau bahkan melebihi bapa-bapa kami. Engkau tidak pernah mempertimbangkan segala dosa, kesalahan yang telah kami perbuat. Engkau selalu membuka tangan-Mu. Engkau ingin selalu melihat kami datang dan Engkau akan berlari menyambut kami. Terima kasih Bapa. Kiranya malam hari ini kami sungguh-sungguh bisa belajar. Ingin menjadi anak bungsumu yang sering meninggalkan bahkan berdurhaka melawanmu dengan perbuatan-perbuatan kami. Namun juga kami sering menjadi anak sulungmu yang kami iri, yang kami membanggakan bahwa kami telah banyak bekerja untukmu. Namun ternyata kami jatuh dalam kesombongan dan keirian kami. Terima kasih Bapak. Kiranya dalam masa Prapaskah ini kembali kami Kau ajak untuk melakukan diri, bukan retret pribadi untuk melihat perjalanan kami. Dan Engkau mengajak kami untuk bisa kembali kepadamu melalui pertobatan kami. Terima kasih Bapak. Kiranya segala rasa syukur ini dan juga niat-niat kami untuk kami selalu menghadirkan Engkau dalam hidup kami dan selalu pulang kepadamu. Kembali kami kuatkan doa. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, dan bebaskanlah kami dari jahat. Bunda Maria, hadirlah selalu dalam hidup kami. Engkau adalah Bunda Yesus kami untuk pulang ke rumah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemudian adalah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, selalu dan panjang segala. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yeah. Terima kasih banyak Pak Nir pada malam hari ini telah memimpin kami dalam acara Kombas. Semoga Pak Nir senantiasa selalu sehat, diberkati setiap langkah-langkahnya, usahanya, dan semakin berlimpah dalam keluarga, juga selalu damai sejahtera. Amin. Pak Nir yang selalu setia kepada Tuhan, kepada PDKK, dan terutama kepada keluarga. Pak Nir, terima kasih banyak Pak Nir ya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kehadiran kita pada malam hari ini bisa menjadi berkat untuk sesama. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Boleh, ada yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akan... kegiatan yang mau ditiadakan di bulan ini, Bu? Di bulan ini, di bulan Maret ini kita masih 2 kali, Pak Nir. Tanggal 23 nanti kita akan rapat tim. Terus tanggal 30 kita tukar mimbar dengan Leo Agung. Tapi kita tuan rumah tapi. Jadi kita hanya menyiapkan undangannya, acaranya dari sana, dari Leo Agung. Jadi kita nanti rapat tanggal 23 mempersiapkan tugas kita di bulan
April, dan Mei. Itu. Ya. Sambil menunggu informasi dari Romo P, dia akan ambil di tanggal berapa dan jamnya jam berapa. Saya belum dapat informasi lagi dari seksi liturginya. Siap. Baik, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya, atas kebersamaannya. Semoga kita semua selalu damai sukacita. Paling utama dalam hidup itu adalah damai sukacita. Karena sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, ya, itu kita kalau tidak bersama Tuhan tidak merasakan damai sukacita. Itu yang sudah saya alami, ya. Bersama juga dengan kita berteman tidak harus banyak, sedikit, tapi bisa memberikan kita damai sukacita. Karena kita berteman juga mempengaruhi, ya. Kalau kita berada di lingkungan yang dekat dengan Tuhan, kita juga akan dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang jauh dengan Tuhan, kita pun akan terbawa jauh dari Tuhan. Saya percaya ibu-ibu yang di sini semua sudah dekat dengan Tuhan. Karena itu tetap setia DDPD, puji Tuhan. Bu Marwati, setia selalu. Baik, sebelum kita tutup, kita akan foto bersama.